Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, sungguh merupakan anugerah kalau kita hari ini boleh bertemu kembali, dan saya yakin percaya di dalam setiap situasi dan kondisi kita yang berbeda-beda, di dalam itu juga ada anugerah Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan setia Tuhan bagi setiap kami. Hari ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh berbicara kepada setiap kami. Lawatlah kami ya Tuhan, dan biarlah kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau kita perhatikan hampir semua penawaran yang kita temui hari ini selalu disertai dengan satu kalimat yang rasanya sudah sangat akrab. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa untuk memperoleh sesuatu biasanya ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Menariknya, tanpa sadar cara berpikir seperti ini juga bisa terbawa dalam kehidupan iman kita. Tidak sedikit orang percaya yang berpikir bahwa kita harus bisa percaya kepada Tuhan jika terlebih dahulu ada sesuatu yang Tuhan lakukan sesuai dengan harapan kita. Tuhan, kalau Engkau menjawab doaku, aku akan percaya. Tuhan, kalau Engkau membuka jalan itu, aku yakin Engkau menyertaiku. Seolah-olah iman kita memiliki syarat dan ketentuan berlaku yang harus dipenuhi oleh Tuhan. Pertanyaan yang serupa juga pernah muncul di dalam Alkitab. Matius 12 ayat 38 sampai 42 mencatat kisah di mana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus dengan sebuah permintaan. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Mereka meminta tanda sebagai syarat agar mau percaya pada Yesus. Padahal mereka sudah melihat banyak sekali mukjizat yang sudah Yesus lakukan sebelumnya. Maka persoalannya sebenarnya bukan karena mereka kekurangan bukti, melainkan hati yang telah memutuskan untuk tidak percaya. Mereka menginginkan tanda yang sesuai dengan keinginan mereka. Seolah-olah Yesus harus membuktikan dirinya sendiri menurut syarat yang mereka tetapkan. Dan Tuhan Yesus tidak memberikan tanda selain tanda Nabi Yunus, di mana Yesus nantinya juga akan mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, melalui salib dan kebangkitannya, Yesus menunjukkan bahwa Allah telah memberikan tanda terbesar tentang kasih dan keselamatannya. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa jika Tuhan melakukan satu mukjizat lagi, satu doa lagi yang dijawab, atau membuka satu jalan lagi bagi kita, maka iman kita akan menjadi lebih kuat. Padahal persoalan terbesar seringkali bukan kurangnya bukti, melainkan hati yang menunda untuk percaya pada Tuhan. Selama hati kita menempatkan syarat bagi Tuhan, kita tidak akan pernah merasa cukup dengan bukti apapun yang Tuhan berikan bagi kita. Iman yang sejati tidak tumbuh karena Yesus memenuhi terus-menerus syarat yang kita tetapkan. Tetapi iman sejati semakin bertumbuh karena kita semakin mengenal Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita, meskipun kita tidak melihat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk belajar percaya padanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang Kau berikan kepada kami hari ini. Ingatkan kami terus ya Tuhan, bahwa keberadaanmu, kasih-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah bisa digantikan dengan bukti apapun. Karena tanpa itu pun Engkau sudah menyatakan kasih-Mu yang besar melalui salib bagi kami. Biarlah kami belajar percaya meskipun mungkin jalan tidak dibuka, doa tidak dijawab. Karena rencana-Mu lebih baik daripada apa yang kami pikirkan. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk punya iman yang tanpa syarat kepada Engkau Allah yang mengasihi kami tanpa syarat juga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.